Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita yang kemarin terpotong setengah. Ya, terpotong setengah yaitu tentang adab buang air. Ya, adab buang air. Satu, memuliakan nama Allah sehingga jangan sampai masuk kamar mandi, masuk ke tempat WC yang di situ mengandung kalimah Allah. Dua, cari tempat yang jauh dari manusia dan berlindung dari penglihatan manusia. Tiga, yaitu membaca bismillah sebelum masuk. Ya, membaca bismillah, kemudian membaca doa agar terlindung dari godaan setan. Nomor empat, menghindari bicara secara mutlak ketika sedang buang hajat. Kemudian mengagungkan kiblat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau buang hajatnya itu berada pada tempat terbuka. Di tempat tertutup masih bisa ditoleransi, walaupun sebisa mungkin kita berusaha untuk tetap menghormati kiblat. Sehingga kalau membangun rumah, ketika menentukan posisi WC, water close, itu hendaknya kalau di wilayah kita kan gampangane kiblat itu kan menghadap ke barat, membelakanginya menghadap ke timur. Sehingga upayakan agar WC itu penggunanya menghadap ke utara atau ke selatan. Kemudian yang keenam kemarin sampai pada nomor 6, yaitu mencari tempat yang lunak dan rendah. Malam hari ini kita lanjutkan nomor 7, yaitu menghindari tempat-tempat berlubang yang kemungkinan dihuni oleh hewan. Kemarin itu sudah nih, sampai itu. Jadi menghindari lubang-lubang yang ada kemungkinan untuk tempat hidup makhluk yang lain. Kalau zaman sekarang insya Allah sudah terbiasa, kita ada, ya intinya masing-masing rumah sudah ada kan. Beda dengan kehidupan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu buang air itu kali kulon gini dan bening, ya. Bening tor dure itu rada apa ya, stabil lah, karena memang tok ya. Kecuali banjir. Nek banjir karo ora dodok ning karo karo ngadeg wae. Ya, dulu memang terbiasa seperti itu ya. Sekarang kita sudah alhamdulillah semakin maju sehingga yang namanya tempat buang air besar itu ada di rumah masing-masing. Sehingga kalau zaman dulu itu bisa jadi itu banyak, terutama anak-anak kecil itu malah nyok dijarak. Jadi tempat-tempat lubang-lubang malah diuyui sisan. Malah nek gue golek gangsir iki dulu mah dijarak. Kowe kepoyo ora yo curi kok kae. Ben coran apa ben gangsire iki metu. Nanti yang cara yang seperti itu tidak boleh. Kemudian yang ke-8, hendaknya menghindari tempat berlindung manusia. Ya, tempat berlindung misalnya yang tempat nek dulu biasanya untuk duduk-duduk itu siskamling, pos kamling. Ya kita jangan di situ. Atau di pohon-pohon yang biasa dilalui oleh orang. Karena baunya akan mengganggu orang lain. Atau di jalan-jalan, ya. Atau di jalan-jalan itu juga tidak diperbolehkan. Nah, dulu kan rondo malah gawe prasasti. Isu-isu kok ono bekas banyu minggok-minggok iki. Ya biasanya ya usil. Ya. Bukan rondo biasanya malah nek Ramadan nek do gludean cah nom-nom yang gawe bat itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Intinya di tempat-tempat orang kemungkinan di situ itu atau biasa digunakan oleh orang-orang untuk jagongan, untuk kegiatan, untuk apapun, hendaknya menghindari itu. Ya. Jadi diupayakan, ya sekarang sudah banyak lah. Termasuk kalau dulu sopir itu kan pom jarang. Sekarang pom sangat banyak sekali. Bahkan rest area juga banyak, sehingga untuk buang hajat itu fasilitasnya sudah komplit. Kita dihindarkan dari pandangan orang,
termasuk untuk istinja. Ini yang pokok di situ itu. Kalaupun harus kepepet, misalnya kita betul-betul sudah kebelet, sementara kita berada di hutan. Kalau kita ngejar wis ra nyandak tenan makur ngompol, maka boleh kita berada di tempat terbuka itu, tapi itu tadi menghindar dari pandangan orang, menjauh, menghindar dari pandangan orang, dan tidak lupa tetap istinja. Jadi tawek itu perlu wajib. Walaupun misalnya kita tidak memiliki air ya, untuk istinja itu, maka boleh dengan menggunakan benda yang yang padat, ya, tidak berupa cairan. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu, ya, bisa dengan ya apapun yang memang kalau seandainya dengan air itu memang tidak ada, maka kita bisa menggunakan benda yang padat, ya. Atau seanane apapun, misalnya ono godhong ya godhong. Diwatke tenan lho nek godhong yen ana ulere, ana mah abuh berarti bar istinja mah dadi abuh kan masalah. Jadi tetap itu. Karena ada satu kisah Rasulullah itu ketika berjalan, beliau melewati 2 buah kuburan. Beliau berhenti. Kemudian mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya 2 kubur itu, penghuni kubur itu sedang disiksa. Dan kedua-duanya tidak disiksa karena perkara besar. Yang pertama, itu orang yang kemana-mana membawa namimah. Namimah itu adu domba. Tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu intinya karena sebab omongannya itu menjadi perkara. Kalau sebab omongannya menjadi tentram itu tidak apa-apa. Misalnya, kita menentramkan orang. Misalnya jadi ada 2 A dan B itu berseteru. Kemudian pihak C, ada seseorang C itu ngomong ke A. Jane si B jane rowo iki asline gemati lho. Ya kok carane wae iki kadang-kadang kayak lagiane ngono kae. Nek crita karo aku jane wong iki apa? Jane padahal sebenarnya enggak juga. Ganti ngomong karo B, anu lho si A iki nek ning buri malah ngapik-apik kuwi lho asline. Oh. Berarti istilahnya berstrategi, namanya tipu muslihat. Muslihat itu baik sebenarnya. Dari kata soleh, jadi soleh itu orang yang baik. Kalau muslih itu orang yang membuat kebaikan, jadi memperbaiki. Muslihat, tipu muslihat itu satu strategi untuk membuat baik. Itu boleh yang seperti itu. Nilai wong loro itu juga tidak jujur boleh. Ya, ada orang sakit, kanker stadium 4, kita mampir neng perawat, tekon, Mbak kayak jani piye to Pak D. Wah, niku iki pun anu, Pak, niku iki pun stadium 4. Niku wis anu niku. Harapannya pun kecil nih kok. Kemudian sing tilih masuk neng bangsal terus muni, "Deh, jenengan lho muni anu, harapannya kecil lho." Ayo terus dut tenan nek ngono kuwi. Itu boleh kita mengungkapkan bahwa ditakoni piye ya Le, kok loroku kaya ngene. Wah, mboten napa-napa niku paling mari. Mari niku cepet niku Le mari. Wah, jenengan niku anggere seneng. Dan mari bablas. Tapi kan kita nggak bicara anu gitu. Jadi intinya boleh ya. Tapi bukan bohongan ya, bukan bohong untuk ketidakbaikan. Kalau Rasulullah itu apa yang disampaikan itu tidak bohong. Jadi ketika ada seseorang itu dioyak-oyak mau dibunuh, dia minta perlindungan Rasulullah. Maka Rasulullah meminta, kamu lewat belakang saya, kan sana sembunyi. Kemudian yang mau membunuh itu tanya pada Rasulullah. Tadi ada orang lewat sini ya, ada orang lewat sini. Di mana? Oh, nggak ada ya. Tadi nggak ada yang lewat depan saya. Karena orangnya di belakang, lewat belakang. Sehingga Rasulullah menyelamatkan dan tidak berbohong. Sehingga kalau ada misalnya kita itu kan kadang-kadang ada yang misalnya menemui orang-orang yang hutang tapi tidak bertanggung jawab, nanti dihutang, orang nyaur, terus dititeni, kear nyilih, ya kita jangan sampai bohong. Tanah disili duit, wah aku ora duit, aku ora duit tenan, duit hilang tenan nek ngono kuwi. Tapi di strategi. Terus terang aku ki agak ra nyekel duit saiki, tenan lho. Taruh tangannya dingeneki. Kan kita tidak berbohong walaupun asumsi dia itu
bahwa kita tidak punya uang. Padahal kan kita hanya mengatakan aku ora nyekel duit, duitnya yang dompet soalnya. Itu strategi, itu namanya tipu muslihat. Jadi tipu yang strategi untuk kebaikan. Tapi kalau namimah itu orang yang sebenarnya tidak ada masalah. Orang yang sebenarnya dua orang di antara tidak ada masalah, tapi karena hadirnya orang ketiga, tumbak cucuan, kene gernengi kono, ning kono gernengi kene. Maka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan siksa kubur. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ahli penghuni kubur yang kedua itu disiksa ini lebih sederhana nih. Yaitu dia itu tidak istinja ketika buang air. Nek pipis rawawik lah gampangnya gitu. Kebiasaan seperti itu. Ternyata itu membawa konsekuensi yang tidak baik, yaitu ancaman dengan siksa kubur. Sehingga bagaimanapun kita, ya paling sempurna itu adalah istinja dengan air. Tetapi kalau seandainya dengan air tidak ada karena situasi tertentu, ya tetap istinja walaupun dengan dengan alat istinja yang lain, yaitu benda-benda padat. Kemudian tidak buang air di tempat mandi. Tempat mandi itu beginilah. Kalau kita ini kan memang sekarang terbiasa. Sebenarnya begini, intinya sekarang didesain bahwasanya kamar mandi itu bisa meminimalisir potensi cipratan najis, itu yang pokok di situ. Sehingga sebenarnya di sisi yang lain, WC duduk itu juga lebih terjaga karena misalnya ini ya dia kan lebih culuwok. Cuman dari sisi kesehatan dodok itu lebih bagus dodok, karena dodok itu tanpa ngeden wis ototnya sudah mengkondisikan. Kalau duduk kan tidak ngeden ya, kalau duduk. Kemudian yang nempel itu juga pori-porinya, pori-pori pupu paha. Kalau jongkok yang nempel ke WC kan pori-pori telapak. Kalau telapak itu kan lebih tebal sehingga kuman tidak mudah masuk. Tapi dari sisi yang lain di celuwane itu lebih aman yang duduk. Karena yang duduk itu bahkan ada pengaman yang ini, pentutup, terus kemudian tidak ada balian di setiap pinggiran dari WC itu. Ya itu kondisional ya. Intinya dari keterangan ini adalah bagaimana agar tempat mandi dengan buang air itu bisa terkondisi untuk tidak nyiprati, terutama di najisnya ya, di najisnya. Sehingga kalau dulu orang-orang dulu itu mesti beda. Nek nggawe kamar mandi iki ya kuranggo adus. Kemudian kalau WC itu di tempat lain. Nanti misalnya jejer itu disekat. Iki khusus nggo WC, iki khusus nggo mandi. Masalahnya sekarang yo mandi ki yo pipis. Kuwi rutin ritual yang memang dijalani begitu. Saat durunge mandi mesti pipis ya. Nah, sekarang makanya kemudian menjadi satu. Hanya memang kemudian itu tadi disetting bagaimana bisa meminimalisir najis itu bisa kemana-mana. Kemudian tidak berlayabula iman, tidak buang air dalam posisi berdiri. Tapi ini tidak berlaku mutlak. Ya. Intinya begini, kalau mau buang air itu cari buang air kecil ya, terutama kalau buang air besar kan wis pakem. Yo ngeten niki kok jenengan arep bayangke piye. Nek nganggo kloset duduk ya mesti ngono kae, nek jongkok ya mesti ngono kae. Wis itu ndak bisa direko-reko. Tapi kalau berdiri itu iso reko-reko. Iso ngadeg, iso dodok, iso duduk, iso bahkan nggone kok rada angel iso kaya kirek diangkat siji. Wah, itu macam-macam caranya. Makanya diatur. Nah, pengaturannya bagaimana? Tetap kita memperhatikan adab. Artinya sebisa mungkin jongkok, ya, sebisa mungkin. Tapi seandainya ada tempat justru dengan jongkoknya itu malah berpotensi nyiprat ke pakaian misalnya, maka dicari posisi yang paling aman dari cipratan najis. Nah, itu kita sendiri yang tahu. Hanya tetap diperhatikan adab kita agar tidak menyerupai perilaku hewan.
Kemudian menghilangkan ayazilama ala sabilaini. Menghilangkan apa-apa yang ada pada dua lubang minan najasah dari najis. Dua lubang itu kubul dan dubur. Kubul itu artinya depan, dubur artinya belakang. Jadi lubang depan dan lubang belakang. Jadi istinjanya harus menghilangkan najis yang ada di situ. Baik dia dengan air, kalau tidak ada bisa dengan bil hajar, dengan batu. Ya. Batu boleh, silakan dengan batu. Diupayakan dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 3. Nek 1 belum bersih. 3, 5 atau 7. Catatan jangan menggunakan 2 benda, yaitu tulang dan kotoran kering. Nek kotoran basah piye, Mas? Ya radong nek kotoran basah. Mosok wae nggo telek lincung. Kan enggak mungkin. Jadi kotoran kering, nemu tai kucing ning wis apos, itu enggak boleh dipakai untuk istinja karena tidak bisa menghilangkan najis dengan barang najis. Ora iso asah-asah nganggo banyu keceren. Kemudian ala yastanji biyaminihi. Tidak beristinja dengan tangan kanan. Jadi nek wawe dengan tangan kiri dan itu sudah menjadi pakem. Beda dengan kebaikan. Kalau intinya kalau yang lain secara umum itu dimulai dengan tangan kanan. Kita mau apalah, jabat tangan di tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Kalau makan ini bahkan spesifik ya, kalau tangan makan itu. Makan tetap, kalau pekerjaan yang lain kidal ini memang khusus. Ya dia kelainan. Tapi kalau makannya tetap kembali, Pak. Tetap harus dengan tangan kanan. Kalau pekerjaan yang lain, mukul, gorok, ya, geraji, pasang apa itu masih boleh. Ya, tapi tetap diupayakan kalau terutama makan itu hendaknya dengan tangan kanan. Karena memang kita diperintahkan seperti itu. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika kalian tidak makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanan. Fa inna syaiton yakulu bisimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ya. Jadi kalau makan dengan tangan kiri itu dia menyerupai setan dan yang akan mengajarkan setan. Sekarang begini, kalau kita lihat anak-anak yang tidak dilatih, kalau kita sudah terlatih ya, sudah dewasa. Anak-anak yang tidak pernah dilatih, diamkan saja, depi panganan, dia akan makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Pasti dia akan menggunakan tangan kiri. Karena apa? Karena manusia nggak menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Setan. Tapi kenapa bisa? Makanya kita kemudian mendidik anak-anak, kita biasakan untuk makan dengan tangan kanan. Padahal secara logika, secara fitrah lah ya, secara fitrah. Kalau tidak kidal, itu pasti yang maju tangan kanan. Itu pasti. Jangan misalnya ya yang normal-normal. Kecuali adik gue kidal ya kecil. Kalau apa dipegangi pukul. Jadi yang normal itu pasti menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Tanpa dididik loh itu. Pasti menggunakan tangan kanan. Jadi diminta geraji, pasti dengan tangan kanan, tanpa dididik loh. Karena memang fitrahnya itu normalnya adalah tangan kanan. Tapi ketika makan, kok beda nek ra dididik. Yang maju adalah tangan kiri. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara kita yang non muslim ya, itu biasanya juga kalau makan snack itu juga tangan kiri karena mungkin ya di sana itu tidak ada ini pelajaran aturan untuk menggunakan tangan kanan, sehingga didiamkan saja tidak apa-apa, tangan kiri tidak apa-apa. Karena memang anunya apa? Keyakinan mereka seperti itu. Tapi bagi kita yang muslim, Rasulullah sudah menjadikan aturan seperti itu. Kemudian 13 ayatul luka biyadihi ba'dal istinja. Jadi menggosok sesudah istinja itu bil ardi dengan tanah, ya, dengan tanah atau bisobun atau dengan sabun, wanahwihi atau dengan yang sejenisnya. Intinya gini, kalau orang sudah beristinja, maka tangan yang bekas dipakai untuk istinja itu adalah
apa harus dibersihkan dengan sesuatu yang apa ya Pak, biasanya itu untuk gerus lah, jadi lebih bersih. Kalau zaman dulu itu dengan tanah, sekarang sudah ada sabun, maka bisa menggunakan sabun itu yang kita gunakan. Jadi untuk kesempurnaan dari kebersihan kita, kesempurnaan dari istinja kita. Kemudian setelah selesai itu memerciki. Memerciki apa? Memerciki pakaian kita. Wasarawi lahu bil ma'i, dengan air. Jadi pakaian kita, celana terutama yang di sekitar ini diperciki. Fungsinya untuk apa? Liyadfi'a an nafsihi al waswas. Untuk menghilangkan bagi diri kita itu was-was. Jadi kalau kita misalnya wis ora dibersihi, ya kita keluar ternyata di celana kita itu ada basah-basah. Itu sehingga di hati kita itu iki mau banyu opo yo. Maka biasakan ketika itu dipercihi ya, dipercihi itu ora kok dikebyur. Kan dikebyur ya basah. Cukup diambil air dipercihi, sedikit-sedikit kena air. Itu untuk menghilangkan sifat rasa was-was kita, sehingga nanti ketika kita itu tahu lho kok basah celana saya, oh ini bekas diperciki. Jadi untuk menghilangkan perasaan was-was apakah itu najis atau bukan. Kemudian keluar dari kamar mandi itu mendahulukan kaki kanan, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, ini makanya kan terbalik yang ini. Jadi masuknya kiri, kalau keluarnya kanan dulu. Berbeda dengan dengan yang tadi kita sampaikan. Kalau yang lain yang sifatnya terutama kebaikan-kebaikan itu hendaknya dilakukan dengan tangan kanan, ya. Atau dimulai masuknya dimulai dari kaki kanan, masuk ke masjid kanan, keluar kaki kiri, misalnya begitu. Jadi kalau istinja atau buang hajat maka dibalik yang seperti itu. Oke, itu 15 adab buang hajat. Kemudian minggu depan nanti kita sampaikan tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu ya yang biasa menjadi sebenarnya kesunahan kita yang mungkin kita ada beberapa yang tidak kita lakukan. Yang jelas kita melakukan sunnah pertama hitan. Hitan itu menjadi kesunahan kita, sunnah kita, sunnah nabi kita, nabi terutama nabi bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau nabi itu lahir sudah dalam posisi sunat. Kemudian kalau kita maka mengikuti itu, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim juga. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan di malam hari ini.